Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karo Humas, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan, rekan-rekan media, singkatnya semua yang hadir yang saya banggakan. Berikut saya menyampaikan laporan berkaitan dengan data-data yang disampaikan secara terkoordinasi dengan teman-teman dari gugus tugas COVID-19 dari berbagai kabupaten dan kota Kupang, juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Kupang. Kami laporkan hingga saat ini jumlah orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan sebanyak 1073 orang. Kemudian kriteria orang dalam pemantauan sebanyak 1045 orang. Yang sudah selesai masa pemantauan sebanyak 285 orang. Dan yang dirawat saat ini, yang masih dirawat saat ini sebanyak 5 orang. Terdiri dari yang dirawat di Rumah Sakit Yohanes 3 orang, Rumah Sakit ND 1 orang, dan Rumah Sakit Waika Bubak 1 orang. Sedangkan yang melakukan karantina mandiri sebanyak 765 orang. Kemudian kriteria pasien dalam pengawasan itu sebanyak 28 orang. Dan yang dirawat di rumah sakit itu sebanyak 11 orang. Kemudian untuk pasien yang dirawat yang kami sampaikan tadi, dari 11 orang itu terdiri dari 1 orang di Rumah Sakit Yohanes, 1 orang di Escaler, 2 orang di Escalerik. Sementara di Siloam 1 orang, Rumah Sakit Soe 1 orang, Rumah Sakit Kalabahi 2 orang, Lewoleba 1 orang, Komodo 2 orang, dan Umbura Ramia 1 orang. Yang dipantau di rumah 8 orang. Kemudian terdiri dari Kabupaten Alor 6 orang, Kabupaten Sumba Tengah 1 orang, dan Sika 1 orang. Yang sudah sembuh itu 6 orang. Kemudian perlu kami laporkan bahwa sampai dengan kemarin itu sampel yang kita kirim baik ke laboratorium Puslitbangkes maupun ke laboratorium Ekman itu sebanyak 43 sampel. Hasil laboratorium yang telah diberikan konfirmasi atau feedback ke kita ada 26 sampel. Sementara yang belum ada hasilnya ada 17 yang belum terkonfirmasi baik dari lembaga Ekman maupun dari Puslitbangkes, dan juga yang sudah terkonfirmasi dari BBTKL Surabaya, khusus 2 pasien atau 2 yang dirujuk dari Rumah Sakit Sika, Rumah Sakit TC Hillers Maumere, itu 2 hasilnya negatif. Kemudian di kesempatan ini ingin kami sampaikan sebagai juru bicara Bapak Gubernur, kami menyampaikan
ada satu pasien yang sudah terkonfirmasi positif. Pasien nomor 1 terkonfirmasi positif itu kronologisnya datang ke Rumah Sakit Yohanes dengan inisiatif sendiri memeriksakan kesehatannya dan dilakukan pemeriksaan, diambil swab pada tanggal 27 Maret dan tanggal 9 April 2020 baru kita mendapatkan feedback dari laboratorium yang memeriksakan hasil swab tersebut, pasien nomor 1 tersebut, dan hasilnya terkonfirmasi positif. Saat ini kami laporkan bahwa pasien tersebut sedang dirawat di Rumah Sakit Profesor W.J. Yohanes, dan sesuai dengan tata laksana penanganan pasien COVID, maka kita segera melakukan tracing untuk pasien tersebut, di mana yang bersangkutan bersosialisasi dan melakukan kontak-kontak dengan para pihak, dan ini semua sementara dilakukan tracing oleh para petugas. Kami laporkan bahwa kemarin langsung dilakukan pengambilan swab yang kedua dan segera dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Teman-teman sekalian, perlu kami sampaikan, bila dilihat dari saat pengambilan swab dan hasil yang di-feedbackkan oleh pihak laboratorium, itu cukup memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, dalam koordinasi kita beberapa minggu yang lalu dengan Kementerian Kesehatan, agar supaya Rumah Sakit Umum Daerah Profesor W.J. Yohanes diberikan penguatan dan diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan swab PCR di Rumah Sakit Yohanes. Saat ini laboratorium sedang dalam proses penyelesaian bangunan, dan dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Direktorat Jenderal P2P, peralatan PCR yang ada itu bisa digunakan untuk PCR, pemeriksaan PCR untuk pasien COVID-19, namun perlu dilakukan modifikasi peralatan, dan kita sudah koordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan agar secepatnya di-upgrade peralatan yang ada dan juga dilakukan visitasi agar supaya adanya percepatan ya laboratorium yang ada tersebut. Koordinasi kita juga lakukan, termasuk juga Rumah Sakit Yohanes sudah dialokasikan penyediaan regen untuk pemeriksaan PCR tersebut. Sementara ini dalam proses, dan mudah-mudahan secepatnya bisa teroleh dukungan itu. Kemudian kapan perkiraannya laboratorium itu bisa berfungsi tergantung dari dukungan dari pihak kementerian dan penyelesaian pembangunan gedung tersebut. Kami laporkan khusus untuk ketenagaan, tenaga saat ini, tenaga terutama dokter spesialis patologi klinik dan petugas laboratorium saat ini sudah siap untuk melakukan pemeriksaan PCR. Namun demikian tentu perlu ada penguatan, termasuk juga on the job training di tempat, manakala nanti seluruh persiapan itu sudah ada.
Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman media sekalian. Saya persilakan ke Pak Kepala Biro Humas. Pak Kadis, sebentar Pak Kadis, untuk alamat yang bersangkutan sendiri Pak, dan konfirmasi di mana Pak? Ya, saya kira teman-teman sudah melihat di media, ya, sudah di media. Jadi saat ini saya sampaikan bahwa yang bersangkutan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Profesor B.J. Yohanes. Terima kasih. Alamat rumah Pak maksudnya? Ya, Pak Kadis, beredar data dari Pusat bahwa NTT itu ini benar atau tidak, bahwa NTT sudah tercatat 34 orang, sementara yang dirilis oleh kementerian itu baru 1. Mohon penjelasan resmi dari pemerintah supaya jangan ada kesibukan data di masyarakat. ya, saya kira data yang saat ini sebagaimana kami laporkan. Jadi baru 1 yang terkonfirmasi positif COVID-19. Demikian. Untuk 3 ABK yang di Maumere itu bagaimana? Untuk 3 ABK di Maumere dari kapal motor Lambel, perlu kami sampaikan hasil pemeriksaan rapid test untuk 3 ABK tersebut positif. Sebagaimana kita ketahui bahwa hasil rapid test itu tidak untuk diagnosa COVID-19, tetapi lebih pada kita ingin melihat pengamatan, terutama surveillance, kebutuhan akan surveillance, maka kita lakukan pemeriksaan rapid test tersebut. Walaupun hasilnya positif, belum tentu COVID positif. Demikian juga sebaliknya, walaupun hasilnya negatif, belum tentu COVID negatif. Oleh karena itu harus ada pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan hasil pemeriksaan swab dengan metode PCR. Demikian. Bagaimana tindak lanjut untuk semua penumpang yang sekarang sudah diturunkan di? Ya, saya kira Ketua Gugus Tugas Kabupaten Sika, dalam hal ini Bapak Bupati Sika dan Bapak Sekda Sika dan seluruh jajarannya telah melakukan kegiatan untuk karantina. Ya, kita ketahui berdasarkan laporan yang disampaikan ada 150 yang dikarantina di Sika Convention Center dan juga rumah jabatan Bupati Sika. Dan untuk para saudara yang berasal dari Flores Timur dan dari Ende dan Nagekeo sudah diambil atau sudah dijemput oleh pemerintah daerah yang bersangkutan dan saat ini juga sedang dilakukan karantina di wilayah masing-masing. Demikian. Terhadap keluarganya sendiri Pak Kadis yang positif. Ya, kita akan lakukan tracing semua. Tidak ada karantina khusus. Ya, kita akan lakukan tracing. Saya kira Bapak lebih paham kalau sudah disampaikan itu. Pak Kadis, untuk lebih tegas terkait dengan data yang dari Kementerian Kesehatan itu, artinya 34 orang itu memang tidak ada. Iya, kami bicara tentang positif terkonfirmasi COVID itu saat ini baru 1. Jadi kalau disampaikan 34 itu kita perlu melihat kembali ke belakang itu sumber datanya dari mana dan kapan itu data itu dipublish. Karena kita ketahui bahwa secara nasional dipublish oleh juru bicara pemerintah COVID-19 itu NTT datanya 1. Demikian. Saya persilakan Pak Darul.